Koran. Koran. Dewa Perang Baru, Mo Baihong, hilang setengah tahun, muncul di Kabupaten Wilong. Koran. Kamu bilang, Dewa Perang Mo Baihong ini, meski wanita, sangat terobsesi dengan bela diri. Sudah sempurna. Kenapa dia datang ke kota kecil kita? Kamu tahu, sejak 5 tahun lalu, setelah Ning Kue hilang, Mo Baihong jadi juara mutlak dunia persilatan. Konon, satu-satunya keinginannya adalah menemukan lawan yang bisa bertarung. Mungkinkah Lawan itu ada di sini? Ning Kue, penguasa mutlak sebelumnya, dari dunia persilatan Daxia. 5 tahun lalu, setelah jadi juara, dia menghilang misterius, tak ada jejak lagi. Semua orang bilang, aku bisa jadi dewa perang, karena kamu mundur. Hari ini, aku akan secara terhormat menentukan pemenang bersamamu. Kamu salah orang. Jangan banyak bicara, terima jurusanku. Bagaimana mungkin? Aku hanya menggunakan 10% kekuatanku. Kamu menyembunyikan kekuatanmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku, memaksamu bertindak. Perhatikan baik-baik, jurus kali ini akan kugunakan dengan kekuatan penuh. Jika tidak kau terima, pasti mati. Tak harga nyawamu, kenapa belum bertindak? Sudah kukatakan, kamu salah orang. Aku mencarimu selama 5 tahun. Tidak mungkin salah. Karena kamu bersikeras tidak bertindak, aku pun tidak akan memaksamu. Kalau berubah pikiran mau bertarung, bawalah token ini untuk mencariku. Dewa Perang bersusah payah untuk gelar kosong? Apa artinya? Getaran ini adalah besi mistis legendaris. Zenwutang kami memiliki ahli. Ayah, Ibu, aku kembali meraih juara pertama di dunia persilatan. Bisa bawa kejayaan untuk keluarga Ning dan muliakan leluhur. Ayah, Ibu, Ayah, Ibu, Ayah, katakan padaku, siapa sebenarnya dia? Aku pasti akan membuatnya. Dia harus membayar dengan darahnya. Balas dendam berantai. Kapan berakhirnya? Berjanjilah pada ayah. Jangan balas dendam. Kita pergi ke rumah sakit dulu. Ayah, pergi. Kamu. Berjanjilah padaku dulu. Ayah, aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. Sepanjang hidup ayah, hal yang paling membanggakan adalah memiliki seorang putra sepertimu. Ayah. Ayah. Semua salahku.
Jika bukan karena aku bersikeras memperebutkan juara pertama dunia persilatan, tidak akan menarik perhatian musuh untuk membalas dendam ke rumah. Ayah dan ibu juga tidak akan meninggal. Tuan. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tuan, aku antar Anda ke rumah sakit. Tuan, Sudah 5 tahun, juara pertama dunia sudah meninggal. Ada apa? Kelompok Po Feng Tang datang ke perguruan menentang. Celaka, mereka beberapa hari ini sudah hancurkan 3 perguruan besar, perguruan Zenwu. Semua itu salah ningke. Hilang ya, hilang. Tinggalkan 4 kunci utama. Sungguh bencana. Ayo pergi, cepat. Aku meninggalkan 4 kunci utama. Aku telah meninggalkan 4 kunci utama. Akwe. Akwe. Kamu segera pergi. Barangmu sudah siap. Sekarang juga, tinggalkan perguruan silat ini. Kenapa? Benar. Apakah terjadi masalah di perguruan silat? Walau aku menyelamatkanmu, tak bisa selamanya numpang di sini. Kau tak paham bela diri. Berdiam di sini cuma jadi beban buat perguruan silat. Tapi, Apa? Pengikut yang menyusahkan sepertimu. Sungguh tak layak tinggal di sini. Cepat pergi dari sini. Pergi sana. Nona Yun, atas kebaikanmu selamatkan nyawaku dan rawat aku 5 tahun. Terima kasih banyak. Oke. Maaf. Perguruan silat sudah sulit mempertahankan diri. Hanya dengan kepergianmu, nyawamu bisa terselamat. Serahkan kuncinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku bila Zen Wutang. Kuhapus dari muka bumi. Wang Jiusheng. Ningkue Dewa Perang hilang 5 tahun. Tak ku dengar, dia tak tinggalkan kunci. Bagaimana ku serahkan? Banyak. Mereka sengaja cari masalah. Ayo hadapi mereka sampai mati. Jangan biarkan mereka tenang. Tidak boleh. Dengan kemampuan Zen Wutang, lawan mereka tak ada peluang menang. Jangan menunggu kematian sia-sia. Tidak juga. Aku bisa memberi kalian kesempatan. Kesempatan apa? Sudah lama ku dengar. Yun Qianro dari Zen Wutang, lembut dan anggun, senyumannya memikat hati, kekagumanku telah lama tertuju padanya. Bila kalian bersedia, menyerahkan putri kalian. Jika kalian bersedia, menyerahkan putri kalian. Hari ini aku datang adalah untuk kunci rahasia. Aku datang demi wanita ini. Asalkan dia bersedia menikahi putraku jadi selir, kita akan jadi satu keluarga. Tak perlu pakai senjata. Pilihan ada di tangan kalian. Menunggu kematian atau bertarung? Beri perlawanan. Penjahat, dengan kekuatan kita sekarang, meski kita bertarung, kecil kemungkinan kita menang. Mereka cari alasan untuk mempermalukan kakakku. Benar. Suruh aku jual anak demi damai? Aku tak setuju. Paling mati. Lawan mereka, lawan mereka. Beri perlawanan. Lawan mereka. Tak tahu diri. Tunggu. Aku setuju. Menikahinya sebagai selir. Tapi ada satu syarat. Selama pertarungan, aku harus mewakili Zen Wutang bertarung. Kau ini mau membunuh suamimu sendiri? Tapi, suamiku kagum pada keberanianmu. Aku setuju. Tidak. Aku tak setuju. Mereka bukan orang baik. Aro, jangan bertindak bodoh. Jika kita berhadapan langsung, Zen Wutang tak akan sanggup melawan mereka. Hanya dengan menyetujui mereka, kita ikut pertarungan, baru ada harapan selamat. Apa pendapatmu? Wang Qingfeng punya banyak istri. Banyak wanita disiksa hingga tewas di tangannya. Dia sengaja mencari masalah hari ini. Jika korbanku bisa memberi kesempatan, itu sepadan.
Gangguan hari ini tak biasa. Mungkin ada orang hebat di Zen Wutang. Jika dia mau membantu, Kita, jangan ragu lagi. Setujui saja. Satu-satunya kesempatan kita. Mau lihat Zen Wutang dibasmi? aku setuju. Sudah dengar? Po Fengtang yang terkenal buruk akan lawan Zen Wutang. Kalau Zen Wutang kalah, tidak hanya dibinasakan, tapi juga harus serahkan putri ketua perguruan kepada putra Wang Jiusheng sebagai selir. Po Fengtang kuat. Zen Wutang sulit hindari bencana. Yun Qianro ini, kecantikannya luar biasa, bintang di Kabupaten Weilong, di antara generasi muda, begitu disia-siakan. Nona Yun bersikeras menyuruhku pergi karena takut aku terlibat. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Ini, batu ukur peringkat petarung, batu uji. Benar. Memang kami setuju bertarung. Tapi bukan sembarang orang bisa menantang. Hanya yang lulus tes. Baru layak naik ring. Kamu ingkar janji, kamu sengaja menyulitkan kami. Diam. Kesempatan sudah diberikan, ambil atau tidak terserah kalian. Sombong apa? Ini kan cuma batu uji. Aku duluan. Benzendi, kekuatan kaki. Kenapa tidak ada reaksi? Kenapa tidak ada perlawanan? Apa ini? Bisa tidak? Turun segeralah. Saya tahu. Kalian kan? Ujian sudah dimanipulasi. Katanya adil dan jujur. Ternyata main curang. Pergi. Biar mereka tercengang. Anak-anak muda, perhatikan, Ini. Peringkat kelima. Dia ternyata sekuat ini. Wang Qingfeng di negeri Daxia. Peringkat kelima? Bagaimana kami bisa melawan? Selain kakak senior, Kak Zihao, yang terkuat. Kalau dia tidak berkualifikasi, lalu kami. Tadi lupa bilang. Batu ujian ini. Hanya dari Daxia top 50. Anak ini. Di luar 50 besar. Tak layak lawan Po Fengtang. Kamu. Biarkan aku pergi. Tidak boleh. Aro lebih kuat dari Zihao. Tapi masih kalah dari Wang Qingfeng, pemilik besi mistis 10.000 tahun. Siapa dia sebenarnya? tunggu apa lagi, Nona cantik? Tadi kan cukup garang. Kenapa? Takut sama suamimu? Tak tahu malu. Ayo, lepasin aku. Nona Yun, kamu tidak boleh naik. Ini. Di sini ada pengecut yang bersembunyi. Kenapa? Takut dengan Po Fengtang kami, dia bersiap untuk kabur. Akue, bukankah kau sudah pergi? Kenapa kau kembali lagi? Aku datang untuk... Aku tidak tenang. Jadi kembali untuk memastikan. Ketua Tang, Wang Qingfeng dan kawan-kawannya tidak lemah, licik dan penuh tipu muslihat. Nona Yun maju, nyawanya terancam. Jangan asal bicara. Kakakku yang terkuat di Kabupaten Weilong. Yang terkuat, tukang sapu. Minggir. Aku kenal semua di sini, kemampuan bela dirinya. Hanya Ake, selama 5 tahun, tak pernah tunjukkan kemampuannya. Dan rantai besi ini, mungkinkah? Xiao Mei, orang ini, jangan-jangan pacarmu? Sayangnya, dia pengecut. Lebih baik, menyerahlah dan ikut aku. Aku jamin kalian selamat. Zen Wutang. Tak ada anggota yang menyerah tanpa bertarung. Ayah, apalagi yang kau ragukan? Aku maju. Aru. Kau maju. Kau gila? Dia cuma orang liar yang diambil kakakku. Dia pengemis. Dia pengemis. Menyapu di gedung latihan 5 tahun. Tak berguna. Cepat pergi. Urusan Zen Wutang. Tak perlu kau terlibat. Aru. Semangat kakak senior. Semangat! Menyala. Semangat!
Aku tahu kau bisa. Semangat! 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 25. Semangat, Kak. Lewati mereka. Semangat! Tenaganya dikeluarkan terlalu cepat. Batasnya hampir tercapai. Tidak. Brengsek, asal bicara. Tak dengar kakak panggil tadi? Untuk pergi? Sudah kuduga. Dia benar-benar tepat. Inilah Kabupaten Wailong yang terkuat. Tampaknya pertarungan ini tak ada yang mengejutkan. Sekumpulan orang tak berguna. Siapa yang ingin mati di tanganku, silakan maju. Gadis cantik, jika kau takut, datanglah ke pelukan kakak dan minta ampun. Sebentar lagi, kau akan lebih sedikit menderita. Diam kau. Aru, ayah bilang, dia lindungi kalian dan Zen Wutang. Bagaimana aku biar kau ambil risiko dulu? Aku yang coba dulu. Ayah, Meski belum diuji, tapi aku pernah masuk 10 teratas di Daxia. Cukup? Orang tua jompo, sudah terluka setahun lalu, sekarang kau setengah tak berguna. Kau yakin mau bertarung denganku? Lihat jurus ini. Mencari kematian. hati-hati. Ketua Tang, kau baik-baik saja? Berani lukai ayahku, akan kubuat kau bayar. Kakak senior. Aru. Kakak, cepat pukul dia. Bagus. Tapi menyerang diam-diam itu salah. Kakak, jangan lembut pada si cantik. Didik dia baik-baik. Sekarang dia menderita dalam pertarungan. Nanti diranjang. Masih berani tidak menuruti perintah? Benar. Selamat, Kak. Hari ini dapat kunci rahasia. Menang tanpa pertumpahan darah. Sekaligus dapat si cantik. Selamat kakak senior. Tendangan bagus. Wangi sekali, nona manis. Korbankan nyawa sekalipun, tak bisa melukaiku. Lebih baik menyerahlah. Mimpi. Tidak. Kalau terus begini, Aru bisa tewas dipukuli atau terluka parah. Dia sama sekali tidak berniat turun dari arena dengan selamat. Apa maksudnya? Semua jurusnya hanya menyerang tanpa bertahan. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk meraih sedikit kesempatan menang. Apa? Aku meremehkanmu, tapi demi orang-orang ini, pantas? Kalian adalah aib dunia persilatan. Aku, Yun Kenro, lebih baik mati daripada menyerah. Dunia persilatan juga takkan tunduk pada kekuasaan sewenang-wenang Po Feng Tang kalian. Kutanya untuk terakhir kalinya, kau menyerah atau tidak? Tidak. Baik. Kalau tulangmu sekeras ini, akan kuhancurkan tulang-tulangmu, nanti kau tetap akan menjadi mainanku. Nona Yun. Kakak senior. Aru. Nona Yun. Cari mati. Ketua Tang. Jaga dia baik-baik. Wang Qingfeng. Aku yang akan melawanmu. Wang Qingfeng. Aku yang akan melawanmu. Akui. Jangan pergi. Kamu nggak bisa bela diri, bisa tewas dipukuli. Ningkwe, jangan ribut. Bagus.
Zen Wutang kehabisan orang, tak ada siapa, sampai andalkan tukang sapu. Kalau memang tak ada orang, segera mengaku kalah saja. Kue pendekar itu. Tukang sapu pun tak masalah. Dia juga anggota Zen Wutang kami. Wang Qingfeng, berani lawan dia? Akal provokasi tak berguna. Sudah dijelaskan tadi, hanya 50 pendekar terbaik Xia yang berhak naik ring. Dia, aku, Wang Qingfeng, bukan sembarang orang, bisa tantang semaunya. Jika aku bisa mengaktifkan batu uji, lalu masuk 50 terbaik Xia, Kamu cuma tukang sapu, mana punya tenaga dalam. Mau tes? Demi wajah cantikmu, asal kau merangkak, lewat bawah sini, aku bisa memaafkan kebodohanmu. Merangkak. Iya, cepat merangkak. Lekas lewati bawah. Ayo merangkak. Bocah, kau sadar ucapannya? Mau mempermalukan Zen Wutang? Keterlaluan kau. Memalukan sekali. Jangan pergi. ayah, ibu, bukan anak tak mau terus menebus dosa. Tapi kali ini, anak tak bisa lari. Kekuatan dahsyat. Ini, Barusan itu rantainya. Ini. Dia bawa tiap hari, pindahkan puluhan ribu jin sambil menyapu. Sekarang, saya berkualifikasi. Boleh ikut tes latihan? hanya punya fisik, bagaimana dengan pengetahuan, praktisi bela diri. Semua junjung tenaga dalam. Perhatikan, inilah petarung sejati. Kekuatan peringkat 5 besar Dacia. Kekuatanmu bagus. Tapi, kamu menindas yang lemah. Tak pantas masuk peringkat Dacia. Sudahlah. Karena kamu sendiri cari masalah. Aku izinkan kamu ikut. Anakku tak boleh dihina. Peringkatmu harus melebihi peringkat kelima Dacia. Jika tidak, hari ini bukan hanya kamu yang mati. Aku juga akan buat Zen Wutang turun-temurun menjadi budak Po Feng Tang. Apa? Kamu? Keterlaluan sekali. Dia sedang menghina kita. Bahkan mati pun. Tak tunduk pada orang hina. Benar. Ayah, jangan setuju. Bocah ini cuma tenaganya besar. Daripada serahkan Zen Wutang, nyawa semua anggota di tangannya. Lebih baik kita lawan habis-habisan. Kesekarang harapan satu-satunya. Aku percaya padanya. Aku juga percaya. Duo, kakak. Kumpulan anjing terlantar. Masih mau, andalkan orang tak berdaya. Balikan keadaan. Aku ingin lihat bagaimana kalian nangis nanti. Apa? Dia geser batu ujian. Geser. Peringkat 19. 19. Lebih tinggi dariku. Dia masih mendorong. Peringkat 10. 9. 6. Bukankah dia petugas kebersihan? Dewa bela diri Mu Bai Hong. Dilewatinya juga. Dia ini siapa? Tidak boleh. Kalau menunjukkan semua kemampuan sebenarnya, khawatir akan menarik masalah yang tidak perlu. Ini, Aku tidak salah lihat? Dia cuma tukang sapu. Dia melampaui Wang Qingfeng. Dia peringkat kelima di Daxia. Artinya, selama 5 tahun ini, Akui selalu menyembunyikan kemampuannya. Sudah kuduga, aku bukan orang biasa. Zen Wutang kita diselamatkan. Sekarang, apakah aku berhak menantangnya? Lumayan. Aku memang meremehkanmu. Peringkat lebih tinggi dariku, bisa mengalahkanku. Memang kenapa? Di 10 besar Daxia, selisih 1 peringkat. Berarti keunggulan mutlak. Wang Qingfeng, kali ini kamu pasti kalah. Kalian tertawa apa? Dilihat dari peringkat, dia lebih hebat dari King Feng. Tapi teknik rahasia eksklusif? Sepengetahuanku, ilmu internal utama bagi praktisi bela diri. Buku sehebat apapun, hanya berisi jurus eksternal. Tak bisa bikin orang tiba-tiba jadi jauh lebih kuat. Buku ilmu biasa tidak bisa melakukan itu, kecuali Betul, kami dapat 3 kunci. Sudah membuka sebagian buku ilmu, peninggalan mantan dewa bela diri.
bukuku ilmunya. Apa? Konon mantan dewa bela diri. Kemampuan tak tertandingi. Rahasia utamanya. Teknik tingkatkan potensi diri. Berarti, meski peringkat Akue lebih tinggi dari Wang Qingfeng, dia tetap tak bisa menang dalam pertarungan. Lalu bagaimana menang kali ini? Benar-benar tamat. Dik cantik, lebih baik masuk ke pelukan kakak. Layani kakak dengan baik. Pertandingan barusan bisa kubatalkan. Taruhan tadi juga bisa dihapus. Wang Qingfeng, pertarungan belum dimulai. Kamu bersenang-senang terlalu dini. Tukang sapu, kamu takkan masih berpikir selamatkan wanita cantik, kan? Dengan kemampuanmu. Yakin mau lawan aku? Belum jelas pemenangnya. Aku akan bertarung. Tak tahu kemampuan sendiri? Berdiri. Kamu jelas tak bisa mengalahkannya. Mengapa masih maju? Mau bunuh seluruh dojo kita? Ake bukan orang yang sembrono. Dia berani naik ke panggung, pasti dia punya keyakinan. Benar. Akue. Pergi kalahkan dia. Kakak, dia cuma tukang sapu. Kenapa kalian berani? Serahkan keamanan Zen Wutang ke dia. Karena dia adalah Ake. Aku percaya padanya. Tenang. Akan kujaga Zen Wutang dengan baik. Dasar pengecut. Berani dekat sama dia, berani dekat begini, berani dekat sama dia segitu. Kamu tak anggap aku calon suamimu? Aku bertarung untuk Zen Wutang. Tentu saja aku berdiri di sisinya. Baik. Karena kamu begitu peduli padanya, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Tukang sapu. Bertarung denganku boleh? Tapi pertama-tama kamu harus menandatangani. Pernyataan hidup mati. Penyapu. Pertarungan kali ini bukan soal menang atau kalah, hanya hidup atau mati. Berani? Bahaya. Wang Qingfeng marah, merasa dipermalukan. Dia ingin langsung di ring bunuh Akue. Sudah kuduga. Dia bilang, kalau menang, akan lepaskan kita. Itu bohong. Dia cuma mainin kita. Tuan Qingfeng, aku setuju jadi selirmu. Lagi pula, kalian bilang cuma bertarung, tanpa senjata, tidak saling bunuh. Kenapa ingkar janji? Yang kuat yang berkuasa tentu saja. Kau? Si penyapu, pahlawanmu selamatkan si cantik tadi, kemana? Kenapa? Seperti ini, berlutut dan sujud padaku. Antarkan si cantik ini ke sisimu sendiri, aku ampuni nyawamu. Wang Qingfeng licik, kejam, jahat. Jangan gegabah. Tenang. Ini kan cuma perjanjian hidup mati, ku terima. Tapi aku punya syarat. Kalau aku menang, perjanjian nikahmu dengan Nona Yun dibatalkan. Berani? Akue. Nona Yun, 5 tahun lalu, kalau bukan kau yang menyelamatkanku, mungkin aku sudah mati di jalanan. Kali ini, biarlah aku membalas budimu lah. Dasar kurang ajar. Hari ini, kau pasti mati. Kalau kau menyerah dengan patuh, aku mungkin tak akan membunuhmu, tapi kau malah harus di depan si cantik berlagak jagoan. 3 jurus, nyawamu akan kurenggut. Jangan banyak omong. Ayo bertarung. Bukan tukang sapu kalah, lincah dia menghindar. Jurus pertama, cuma percobaan. Tunggu saja. Jurus selanjutnya, kakak senior, habisi dia. Semangat, Kak. Semangat. Jurus ini memang terasa familiar, tapi kapan aku pernah meninggalkan jurus rahasia? Barusan berani taruhan nyawa, kukira kau memang punya keahlian. Terpikir, cuma segini? Lagi, Lihat bagaimana kau menghindar sekarang. Cuma ngeles. Mana mungkin menang? Dia celakakan kita semua. Jangan panik. Aku percaya, Ake, dia pasti mampu. Mau mengulur waktu, habiskan tenagaku, jangan-jangan kau kira bisa menang dengan cara begitu, lelucon ini? Sudah cukup.
Aku paham. Rupanya hanya mirip bentuknya. Bagus. Waktunya mengakhiri. Kakak senior. Anakku, bisa kalah dari seorang tukang sapu. Tak kusangka, tukang sapu ini benar-benar menang. Aku tahu Ake pasti bisa. King Feng, saluran meridiannya putus semua. Ilmu silatnya hancur total. Tukang sapu itu berani melukai anakku sekejam itu. Kakak senior adalah jagoan. 5 terbaik di Daxia. Dia ini siapa sebenarnya? Siapapun dia, berani lukai anakku, kubuat dia menyesal. Bawa tuan muda untuk diobati. Eki, kau tidak apa-apa? Tukang sapu, kau benar menang. Setidaknya kau berguna. Kue beat Wang Qingfeng, Zhen Wutang menang taruhan dengan Po Feng Tang. Benar? Kita berhasil selamat. Kami menang. Melukai anakku. Lalu mau kabur begitu saja? Tak semudah itu. Wang Jusheng, kau yang bilang, asal menang, bawa dia pergi. Mau ingkar janji? King Feng kalah. Tapi Po Feng Tangku bukan tak punya orang lain. Pertarungan selanjutnya, aku yang maju. Siapa yang berani melawan? Bahaya. Kemampuan Wang Jusheng lebih unggul dari Wang Qingfeng. Jauh lebih unggul. Kalau dia turun, kau mungkin tak bisa menang. Berarti kita akan jadi budak Po Feng Tang? Ini semua salah dia. Bertarung, kena sekeras itu. Kurasa, dia sengaja memancing amarah mereka. Wang Jusheng, dia bikin kita semua sengsara. Semua ini salah dia. Cukup. Untung aku yang maju, kita sudah kalah dari Wang Qingfeng. Kalian tak tahu terima kasih, malah menyalahkannya. Kalau dia tak lukai Wang Qingfeng parah, kita tak akan hadapi ancaman jiwa ini. Wang Jusheng, jika di hatimu, arahkan amarahmu padaku. Kumohon lepaskan semua anggota Zhen Wutang. Dasar. Kau, setengah mayat tak berguna. Bunuhmu 10 kali pun takkan hapus kebencianku. Mau ku lepaskan Zhen Wutang? Baik. Hancurkan semua uratnya. Potong tangan kakinya. Suruh dia minta maaf pada anakku. Baru mungkin kuperhatikan untuk melepaskan kalian. Tidak. Wang Qingfeng, dia nekat bertaruh nyawa. Juga dia, serangannya sama sekali tak kenal ampun. Kalian memang kurang terampil. Ini benar-benar berbuat onar. Nona, masih berani keluar menantang? Kalau bukan kau, anakku tak akan terpuruk begini. Tunggu aku habisi Zhen Wutang. Akan ku cari dan bawa kau pulang. Jadi mainan anakku. Tak tahu malu. Ikuti saran Wang Jusheng. Serahkan dia saja. Benar? Kakak senior, selamatkan nyawanya. Zhen Wutang tampung dia 5 tahun. Sekarang, dia balas budi. Kalian, baru saja, kalian bersikeras melawan Po Feng Tang sampai mati, tapi sekarang malah mau menjadikan Ake tameng. Kalian pengecut dan tak tahu malu. Kakak senior, bukan kami penakut. Tapi saat ini, jika korbankan dia, bisa selamatkan kami dan Zhen Wutang. Bukankah pertukaran menguntungkan? Keterlaluan. Di tengah krisis, bukannya bersatu, malah demi selamatkan diri, hianati kawan sendiri. Ini pemahaman setelah bertahun-tahun belajar bela diri. Kami cuma ingin bertahan. Apa salahnya? Zhen Wutang terpuruk begini. Semua gara-gara si penyapu itu, dialah yang harus bertanggung jawab. Kak Zihao, benar kan? Kalian benar. Zihao, Zhen Wutang terjepit sampai mati. Semua kesalahan Akue. Serangannya terlalu lemah. Tak bisa bunuh Wang Qingfeng. Aku serang terlalu lembut. Dia tak bunuh Wang Qingfeng. Apa? Aku, Yun Zihao, meski tak suka Ake, tak akan korbankan nyawa orang untuk selamatkan diri sendiri. semuanya. Hari ini, Zhen Wutang kena bencana. Ingin selamatkan nyawa, itu wajar. Jika ingin tak terlibat, sekarang bisa memutus hubungan dengan Zhen Wutang dan pergi saja. Ketua, ini katamu sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi murid Zhen Wutang. Saudara-saudara, mari kita pergi. Permisi.
Ayo pergi. Pergi. Ayah, aku tak pergi. Aku setia pada Zen Wutang sampai akhir. Aku juga tak pergi. Bersumpah setia pada Zen Wutang sampai akhir. Wang Jiusheng, ini cuma pertarungan. Kami pertaruhkan nyawa hari ini, hadapi kamu sampai akhir. Kalian pecundang. Karena nekat cari kematian, hari ini kubantai kalian semua. Ketua, tenang. Ada masalah hari ini. Tak seharusnya melibatkanmu. Barusan, kau sudah bantu Zen Wutang. Sudah lunasi utang budi 5 tahunmu. Pergilah. Benar, akui. Cepat pergi. Hiduplah dengan baik. Jangan mengorbankan diri untuk kami sia-sia. Ketua, bukan lawan Wang Jiusheng. Pertarungan ini biar aku yang hadapi. Wang Jiusheng, peringkat 3 teratas di Dacia. 2 tingkat lebih tinggi dari Wang Qingfeng. Kau tak bisa kalahkan dia. Akui. Petugas kebersihan, kau sakiti anakku. Bicaralah, harus hancurkan jalur energimu? Atau lebih dulu, kupotong tangan kakimu? Gerombolan pengecut. Penjahat dunia persilatan. Mulai hari ini, kuhapus kalian dari persilatan. Untuk selamanya. Bocah tak tahu diri. Kalau begitu mulai. Wang Jiusheng. Dasar orang tak berguna. Sudah lama sekali. Segelintir perguruan. Tak bisa kau taklukkan. Kau ingin sang junjungan menghukummu? Apa yang terjadi? Langit tiba-tiba gelap? Aura ini. Mungkinkah? Hormat pada wakil ketua kedua. Wang Jiusheng. Sang junjungan suruhmu ambil kunci. Kau malah buka gelanggang pertarungan. Kenapa? Main peran anak-anak? Bukan, wakil ketua kedua. Cukup. Jangan banyak omong. Bunuh semua orang sekarang. Rebut kembali kuncinya. Pulang untuk lapor tugas. Ayah, siapa orang ini? Aura di sekelilingnya. Kok begitu kuat? Tidak tahu. Dia dari utara Jiang. Dia cuma orang kasar dari utara Jiang. Apa yang ditakutkan? Dia adalah juara kedua dunia persilatan 5 tahun berturut-turut, Qiu Tiangang. Awalnya kukira kata Wang Jiusheng tentang kunci rahasia tak berdasar. Kabarnya di dunia persilatan, tapi dia bilang aku simpan kunci rahasia. Sebenarnya apa yang terjadi? Wahai pahlawan, entah dari mana kalian dapat kabar itu, tapi Zen Wutang tak punya kunci rahasia apapun. Kumohon, kasihanilah kami. Lepaskan. Perkataan junjungan tak mungkin salah. Kalau kau tidak tahu, hidupmu pun tak ada artinya lagi. Penatua kedua sudah minum. Ramuan rahasia junjungan? Benar. Kini, bukan hanya kekuatanku meningkat pesat, aku juga punya tubuh kebal bagai baja. Di seluruh jagat ini, tak ada yang bisa mengalahkanku. Aku beri kau kesempatan terakhir. Masih tak mau menyerah? Kalau mau memfitnah, alasan selalu ada. Bukan kami tidak mau menyerahkan, memang tidak punya. Tak tahu diri? Kalau begitu, bawa semua orang ini turun ke neraka. Dia punya hal ini, tenaga dalam yang dahsyat. Kita semua, bahkan digabung, bukan tandingannya. Ayah, kalian terlalu berhati-hati. Setahu saya, utara cuma punya orang-orang yang cuma andalkan fisik, kasar, cuma bisa gembala atau berburu, buku panduan jurus, dibanding ilmu bela diri kuno Dahya. Jauh tidak sebanding. Zihao, di momen ini, kita harus makin waspada. Takut apa? Tingkat seperti ini, tak perlu kalian turun tangan. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Tunggu. Ada yang aneh pada dirinya. Penyapu. Aku akui, kau memang lebih kuat dariku. Tapi orang utara biasa, aku bisa tangani sendiri. Lihat aku. Hei, si besar. Cepat keluar dari sini. Pergi. Atau dengan satu pukulan, aku lumpuhkan kau. Bocah. Kau berani menghinaku. Bahaya, cepat hentikan. Zihao. Kakak, senior. Bagaimana ini? Organ dalam Zihao rusak parah akibat guncangan atau disebabkan jurus Zen Wutang kita? Tidak mungkin. Pemuda keluarga Yun. Bagaimana bisa terluka jurus bela diri keluarganya sendiri? Terluka? Aneh. Aku sudah minum obat yang mulia, obat ajaib. Tidak hanya menjadi kebal, juga bisa kembalikan serangan lawan, semua jurusnya. Semakin kuat lawannya, semakin parah lukanya.
Layaklah yang mulia. Bisa menganugerahi tetua kedua, kemampuan seperti ini. Seandainya Po Feng punya juga. Semua berlatih sampai mahir. Di seluruh Dacia, mana ada lawan untuk kita? Orang Beijing asalnya dari mana? Dia tak biasa. Dia kena Gu Fansha. Aku. Bagaimana kamu tahu? Apa itu Gu Fansha? Dengar dari kabar angin. Pernah dengar? Begitu kena Gu Fansha, di bawah pengaruh serangga Gu, bisa menjadi kebal. Dan bisa memantulkan jurus lawan. Tato di lengannya, itulah tandanya. Ada ilmu sesat seperti itu? Bukankah artinya, walau Dewa Perang Mo Bai Hong datang, tak bisa kalahkan gua? Sekarang baru takut? Sudah terlambat hari ini. Zen Wutang kalian, semua orang, harus mati. Kalian menyembunyikan kunci rahasia, menghambat urusan besar yang mulia. Bunuh tanpa ampun. Tunggu, Aku. tunggu. Aku. Siapa kau? Aku rasa pernah melihatmu di suatu tempat. Dia anggota Zen Wutang, tukang sapu. Elder kedua, statusmu terhormat. Mana mungkin kenal dia? Kue, cepat turun. Dia monster. Kau tak bisa kalahkan dia. Benar, Ekwe. Lupa Zihao bisa terluka? Ilmu bela dirimu hebat. Lukanya bisa lebih parah. Cepat kembali. Begitu rupanya. Kau berani mencari mati di hadapanku? Ilmu bela diri di dunia saling melahirkan dan menaklukkan. Ilmu bela diri sehebat apapun pasti punya kelemahan. Aku tak percaya, di dunia ini, ada kekebalan mutlak yang tak terpecahkan. Tukang sapu, kau yang gila. Atau aku salah dengar? Dengan kekuatan Elder kedua, meski lawan Shen Wu Mo Bai Hong, pasti tak kalah. Kau ini siapa? Berani komentar. Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi, aku bisa memecahkan teknik pertahanannya. Sudah di ujung maut, masih berani menggertak. Kekebalan tak terpecahkan sejak dulu dijuluki pertahanan mutlak. Berani bermimpi memecahkannya. Menarik. Kalau kau begitu percaya diri, aku ingin melihat bagaimana kau memecahkan jurus andalanku. Tapi ku sampaikan dulu, kalau kau gagal memecahkannya, akan kusobek kau berkeping-keping. Kalau aku berhasil, Aku akan langsung bersujud dan mengangkatmu sebagai guruku. Lalu seperti keinginanmu, semua anggota Zen Wutang akan kulepaskan. baik. Sepakat. Dia gila, ya? Kalau naik sekarang, apa bedanya dengan bunuh diri? Tunggu. Lihat Ekwe. Dia yakin. Mungkin dia punya cara. Racun siluman ini tak tertandingi, tak ada yang bisa menandingi. Tapi selama kita bisa menemukan tempat cacing racun itu, lalu mengeluarkannya dengan tenaga dalam yang kuat, ketangguhan bagai baja ini, belum tentu tak bisa dihancurkan. Apa yang dia rencanakan? Apa dia takut sampai tidak berani membuka mata? Si penyapu ini, mungkin tahu dia tak bisa hancurkan. Lalu tutup mata dan tunggu mati. Aku. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aura ini, dia pakai tenaga dalam untuk rasakan tubuh orang utara. Gerakan cacing racun. Apa yang terjadi? Di sekeliling tubuhnya ada aliran energi yang kuat. Mungkin dia punya cara memecahkan ketangguhan itu. Bikin sensasi? Tak ada waktu main sama kamu. Matilah. Ketemu? Tenaga dalam ini, kamu? Tenaga dalam yang begitu hebat. Akhirnya dia bertindak. Penatua. Aku berhasil memecahkannya. Pertahanannya tak tergoyahkan. Dia keluarkan racun Gu Fansha. Barusan bilang, Dewa Bela Diri datang pun tak bisa berbuat apa-apa. Nyatanya, oleh Ake dengan mudah berhasil diatasi. Bagaimana kau bisa sehebat ini?
Aku hanya kebetulan tahu cara menetralkan racun Gufansha, bukan hal yang istimewa. Bagaimanapun, orang utara itu berjanji, asal kau bisa tembus pertahanannya, dia akan berguru padamu dan bebaskan kita semua. Kesungguh menjadi keberuntungan Zen Wutang. Ketua, bukankah katamu penatua kedua itu jago ketiga di Dacia, kenapa kalah dari tukang sapu? Harus kita tepati taruhan dan bebaskan mereka? Penatua. Syukurlah, penatua kedua. Sudah kuduga. Tetua kedua, kenapa? Ada apa sama orang Beijing? Kenapa membunuh rekan sendiri? Belum lagi, lihat kondisinya sekarang. Dia tidak waras. Apa yang tidak waras? Dia tak terima kalah dari Ake, makanya dia kalap. Hei, si Jangkung, ngapain masih diam? Cepat sujud hormat pada gurumu. Akwe, bukankah kau sudah hancurkan kekebalannya? Dia berubah bagaimana? Itu Gufansa. Gufansa yang ditanam bisa buat pendekar kebal sempurna dan tenaga luar biasa. Tapi sekarang, Gu di tubuhnya saling bergantung, dipaksa keluar. Jadi, kesadarannya hilang. Berubah jadi jasad haus darah. Berapa lama kondisi membunuhnya akan berlangsung? Sampai tak ada lagi yang dibunuh. Semua, jangan gegabah, satu-satunya cara, taklukkan. Jika tidak, dia akan terus menyerang. Kau bicara mudah saja. Elder kedua sebenarnya. Petarung terkuat kedua di Daxia, Qiu Tiangang. Bahkan jika Diamond Body-nya ditembus, kuatnya masih di bawah. Dewa Perang Mo Baihong. Hadir di sini bukan tandingannya. Kalau dia sekuat itu, apa kita cuma bisa nunggu mati di sini? Zen Wutang pernah berjasa padaku, tak bisa biarkan kalian mati di sini. Tapi jika aku bertindak untuk taklukan Qiu Tiangang, identitasku akan terbongkar. Aku ada ide. Bisa selamatkan kita semua. Apa idenya? Biarkan dia tahan Elder kedua. Yang lain, gunakan kesempatan itu untuk lari. Sama sekali tidak boleh, kau bilang orang ini. Petarung terkuat kedua di Daxia, menyuruh aku yang maju, sama dorong dia ke kematian? Lalu kenapa? Kalau bukan si tukang sapu ini, paksa pecahkan Indestructible Diamond Body, Elder kedua tak akan kehilangan kendali. Benar, Elder kedua begini semua gara-gara dia. Sekarang, biar dia berkorban sedikit untuk menukar nyawa kita semua. Harusnya begitu kan? Hei, tukang sapu, cepat maju. Mau semua orang di sini ikut mati bersamamu? Nona Yun, Ketua Tang, kalian pergi dulu. Aku yang tahan dia. Akwe, jangan pergi. Jangan pergi. Qiu Tiangang ahli bela diri. Dia kehilangan akal. Kalau pergi, kamu dibunuh. Benar. Zen Wutang harus sehidup semati. Jangan biarkan satu mati untuk selamatkan orang lain. Ketua, saya... Tunggu apa, Ketua Yun? Asalkan tukang sapu ini bisa bantu kami hindari malapetaka, Pofingtang saya, dan permusuhan dengan Zen Wutang kalian akan dihapus mulai sekarang. Tak akan ganggu lagi. Bagaimana? Mimpi. Wang Jiusheng, hari ini kalian cari masalah. Kalian berulang kali dorong kami ke jalan buntu. Taruhan pecahkan Jinggang Buhuai. Juga kalian yang ajukan. Kenapa sekarang ada masalah? Lalu salahkan aku sendirian? Betul. Kami tak biarkan Akwe ambil risiko sendirian. Nolak enak, pilih susah. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika seluruh Zen Wutang ikut tukang sapu ini jadi tumbal. Bahaya. Dia sengaja arahkan Qiu Tiangang ke sini. Dia cari mati. Kita pergi. Siap. Tak bisa pikir panjang lagi. Menyelamatkan orang lebih penting. Dewa Perang Mo Baihong. Bagaimana dia ke sini? Ketua, dia tak mungkin tahu tentang kita. Pembantaian perguruan bela diri lain. Dia sengaja datang untuk tangkap kita. Tidak mungkin. Meskipun Mo Baihong Dewa Perang, dia tergila-gila ilmu bela diri. Dia tak pernah suka campuri urusan dunia persilatan. Kedatangannya kali ini mungkin. Apa? Mungkin dia datang lindungi kita. Aula Pofeng. Pavilion Baiyue, tempat Dewa Perang, penyelenggara, kompetisi besar seni bela diri. Kompetisi besar segera dimulai. Kami dari Aula Pofeng, salah satu perguruan terkuat di dunia persilatan. Dewa Perang, tidak ingin kami bermasalah. Siapa wanita ini bisa hadapi Qiu Tiangang langsung? Penampilannya, kekuatan pendekar wanita ini jauh lebih kuat dari Qiu Tiangang. Padahal Qiu Tiangang petarung terkuat kedua di Dacia. Kalau begitu, aku tahu. Dia Dewa Perang Mo Baihong. Aku datang terlalu awal. Kalau tidak, aku lihat kau bertindak sendiri. Kekuatanmu luar biasa. Selesaikan segera. Hormat kepada Dewa Perang. Hormat Dewa Perang. Dia, Dewa Perang, yang legendaris, jagoan terkuat di Dacia, ternyata wanita. Cepat hormat. Hormat kepada Dewa Perang. Oke,
cepat berlutut. Orang yang menyapu ini berani tak hormat Dewa Perang. Aku pasti akan hancurkan dia. Sekalian Zen Wutang, kita bongkar habis. Dewa Perang, Zen Wutang hina ini melukai anakku parah. Buat jagoan kedua terkuat di Asia. Jadi begini, dengan kejam dan licik, kuharap Dewa Perang akan menghukumnya berat. Dewa Perang yang bijaksana, hari ini, Po Feng Tang yang mulai keributan. Mereka ancam nyawa kami. Kami terpaksa melukai orang. Apalagi senior Q ini, dia sendiri praktik ilmu hitam dan tanggung akibatnya. Tak ada hubungannya dengan aku. Benar, meski harus dihukum, kami dari Zen Wutang bisa mengaku bersalah. Tapi Ake berjuang lindungi kami, baru bertindak. Jangan salahkan dia. Aku rasa aku tak bersalah hari ini. Kuharap Dewa Perang kasihan dan maafkan dia. Kuharap Dewa Perang memaafkannya. Bangun. Aku penasaran, dilindungi orang lemah. Seperti apa rasanya? Meski kemampuan mereka tak hebat, tapi demi keyakinan, mereka rela taruhkan nyawa. Dalam arti tertentu, mereka sudah tak terkalahkan. Baik, aku bantu lindungi mereka. Lawan aku. Baik, sepakat. Penyapu, kamu ngomong apa sama Dewa Perang? Yang mulia Dewa Perang berkedudukan mulia. Takkan terpengaruh rayuanmu. Dewa Perang, mengapa kau menolong mereka? Pertandingan besar dunia persilatan. Kami dari Tang Po Feng. Paling mungkin raih sekte berprestasi terbaik. Wang Jiusheng. Kekuatan Tang Po Feng akhir-akhir ini. Alasan peningkatan drastis. Kau kira aku tak tahu? Ini, murid-muridku rajin berlatih. Aku. Berkhianat lagi. Dalam beberapa tahun, kau musnahkan 3 sekte besar. Curi manual persilatan. Rekrut ahli berbagai aliran. Semua perbuatanmu ini, kira bisa disembunyikan? Andai bukan karena pertandingan. Hari ini kuhabisi kau. Aku. Pergi sekarang. Baik, terima kasih Dewa Perang. Cepat pergi. Zen Wutang, terima kasih Dewa Perang atas pertolonganmu. Terima kasih bantuan Dewa Perang. Bangunlah. Dewa Perang, budi selamatkan nyawa. Tak bisa kubalas. Aku, Mo Bai Hong, bukan orang yang ikut campur. Hari ini aku bertindak untuk satu orang. Siapa? Dia. Dia cuma tukang sapu. Dia kenal Dewa Perang? Kompetisi besar dunia persilatan segera dibuka. Cepat kembali. Kamu bilang mau bertarung denganku. Jangan ingkar janji ya. Kompetisi dunia persilatan menunggumu. Aku salah dengar? Dewa Perang 5 tahun berturut-turut. Juara mutlak persilatan. Mau lawan aku. Mungkinkah kamu lebih kuat dari Dewa Perang? Peringkatku barusan. Kamu juga sudah lihat. Bagaimana menurutmu? Iya juga. Kamu cuma peringkat 5 di Dasia, tapi beda dengan Dewa Perang. Bukan sedikit bedanya. Dewa Perang cari lawan. Sampai gila, ketemu yang kuat, langsung ingin bertanding. Akhirnya kamu akui, aku hebat. Tentu, aku tegas bedakan urusan pribadi dan umum. Dia di aula Zenwu, yang terkuat. Aku mengaku, Oke. Kamu adalah Ning? Ketua Tang? Bukan. Ini, dia apa? Tidak apa-apa. Hal hari ini, semua sudah bekerja keras. Pulanglah untuk istirahat dan obati luka. Kamu tidak apa-apa. Nona Siyun, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Berkali-kali menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa. Mulai sekarang, aku akan melindungi semua orang di aula Zenwu. Tidak berguna, perguruan silat kecil. Tak bisa menanganinya. Mengganggu Dewa Silat Mo Bai Hong. Kalian siapa? Bagaimana kalian menangani ini? Mohon ampun. Awalnya lancar, sangat lancar. Tiba-tiba ada tukang sapu, ilmu silatnya sangat dalam. Lukai putraku parah. Bahkan dari penatua kedua, teknik kebalnya hancur. Kami benar-benar tak ada cara lagi. Tukang sapu. Bahkan hancurkan ilmu guku. Dia anggota Zen Wuguan. Bukan. Ku dengar kabar. Dia menyapu 5 tahun. Seharusnya 5 tahun lalu. Masuk ke Zen Wutang. 5 tahun lalu. Bukankah ini tahun dia? Tahun dia menghilang? Mungkinkah dia adalah? Bawa dia ke turnamen besar persilatan. Aku sendiri.
akan menemuinya secara langsung. Bawahan siap melaksanakan. Sekarang orang jahat berkuasa. Tidak hanya merencanakan kejahatan di dunia persilatan, bahkan mengklaim aku meninggalkan kunci rahasia, membantai beberapa aliran sampai punah. Semua ini hanya untuk memancingku masuk perangkap. Ayah, ibu, kalian yang di alam baka, beritahu anakmu. Kali ini, haruskah aku bertindak? Ini adalah Ekwe, bahaya. Nona Yun. Ada apa? Ayahku dan Zihao diculik orang. Apa? Pasti hari ini, orang-orang Po Feng Tang kesal dipermalukan, datang balas dendam. Oke, kamu sangat hebat. Aku mohon padamu. Aku mohon tolong bantu aku. Tolong selamatkan mereka. Aku memohon padamu. Nona Yun, jangan panik. Beritahu aku, apa yang terjadi? Ayah dan Zihao tadinya di ruangan untuk menyembuhkan luka. Lalu aku pergi ke ruangan. Mencari mereka. Hasilnya, ruangan kosong. Tapi di dalam ruangan, aku menemukan kertas ini. Kompetisi seni bela diri. Ini menargetkanku. Tampaknya orang di belakang layar itu hari ini sudah menguji identitasku. Lalu kita harus apa? Ketua Sekte dan Yun Zihao di tangan orang ini. Demi keselamatan mereka, kita hanya bisa menuruti. Besok pagi-pagi, pergi ke kompetisi seni bela diri. Inilah sektor nomor 1 di Daxia, Bayuega. Sangat megah. Sudahlah, jangan lihat sembarangan. Kakak senior bawa kita ke sini untuk urusan penting. Ekwe, kamu bilang Zihao dan yang lain. Benarkah mereka di Bayuege? Sangat mungkin. Orang di balik layar ini bersusah payah memancing kita datang kompetisi seni bela diri. Artinya, dia pasti bersembunyi di sini. Kompetisi seni bela diri semakin menurun tiap tahun. Orang sembarangan bisa ikut serta. Siapa yang tidak setuju? Lihat pakaian kalian, pasti dari suatu daerah terpencil. Sekte kecil kan? Sebaiknya kalian segera pergi. Kalau tidak, nanti tewas di atas ring. Jangan salahkan kami. Penyapu, kalian benar-benar datang. Kompetisi seni bela diri. Kali ini, aku pasti akan mengakhiri hidupmu. Dia adalah 3 besar Sia. Wang Jiusheng. Aliran kecil ini, kenapa mereka menyinggungnya? Sungguh nekat. Senior Wang pun mereka hina. Hari ini riwayat mereka tamat. Hei anak muda, kau hancurkan putraku. Meridiannya total. Bahkan kau buat dia tak bisa latih bela diri selamanya. Kali ini, akan ku bicarmu lebih dari mati. Jadi, benar kau yang mengatur ini, ketua dan yang lain? Sengaja kau pancing ke pertandingan besar? Memang mau apa? Kalian hancurkan putraku hingga begitu. Aku akan balas dendam untuknya. Wang Jiusheng, jika engkau sentuh ayah dan mereka, aku tak akan memaafkanmu. Dengan kemampuanmu. Sayangnya setelah hari ini, tak hanya mereka berdua akan kubunuh. Kau juga akan kubicara untuk melayani putraku seumur hidup. Kau. Nona Yun, dia sengaja memancingmu bertindak. Jangan terjebak. Wang Jiusheng, kalau mau bunuh ketua dan mereka, sudah lama kau lakukan. Katakanlah, siapa di belakangmu yang sengaja memancing kami ke sini? Apa tujuannya? Apa maksudmu? Aku tak paham sama sekali. Baik, kalau begitu, tak perlu lagi buang-buang waktu. Nona Yun, ayo pergi. Berdiri. Penyapu itu, kurasa kau cukup pintar. Memancing kalian kemari, memang perintah Sang Junjungan. Sang Junjungan berkata, kalau kamu bisa menang gelar juara dunia kali ini, dia akan bebaskan keduanya. Juara dunia persilatan. Bukankah ini mustahil? Ake, yang mulia ini maksudnya apa? Mungkinkah memanfaatkan pertandingan besar persilatan? Uji kekuatanku. Kenapa diam? Kalian tak punya kemampuan ini. Kalau begitu, jangan salahkan yang mulia. Akan bertindak tegas. Bunuh orang itu. Tunggu. Barusan kau bilang, asalkan kami juara dunia persilatan, bebaskan ketua dan kawan-kawannya. Janji harus ditepati. Tentu saja. Baik, aku setuju. Aku salah dengar? Bocah ini mengira dirinya bisa juara.
Kurasa dia mungkin tak punya wawasan. Atau sudah gila. Menurutku, dia tak tahu diri. Datang sendiri mencari celaka. Akan kuperlihatkan pada kalian akibat menyakiti anakku. AK gelar juara dunia persilatan tak hanya menang 2 jenis pertandingan utama, tapi juga di akhir. Berkelahi dengan Dewa Perang Mo Zihong. Ini, bisakah kita benar-benar melakukannya? Tenang saja. Akan ku cari jalan. Ayo pergi. Qiu Tiangang, kenapa dia di sini? Dia dilukai Dewa Perang Mo Baihong? Luka parah? Pasti ada ahli yang mengobati lukanya. Pertandingan besar kali ini tidak biasa. Harus ekstra hati-hati. Perhatian, pahlawan. Pertandingan persilatan kali ini 2 babak. Babak pertama, tes tenaga dalam. 4 pemenang teratas. Boleh lanjut ke babak kedua. Perlawanan sebenarnya. Pemenang terakhir akan bertarung melawanku untuk menentukan juara pertama dunia persilatan terbaru. Kali ini, aku pasti akan bertanding denganmu. Kuumumkan, pertandingan besar dunia persilatan. Pertandingan besar dimulai. Babak pertama uji tenaga dalam. Berdiri di luar garis batas. Angkat paku, besi gelap dengan tenaga dalam. Tembak ke target kayu. Semakin banyak yang kena, maka dialah pemenangnya. Ini terlalu sulit. Paku besi gelap, ini berat. Ratusan kati. Susah diangkat. Apalagi harus mengenai target kayu 5 meter jauhnya. Kecuali tenaga dalamnya sangat kuat dan kontrolnya luar biasa. Kalau tidak, mustahil berhasil. Benar. Kalau tidak, kenapa pilih 4 orang untuk babak kedua? Tampaknya kita tak punya harapan. Aku duluan. Bagus. 5 paku kena target. Dia pendekar Daxia, jagoan 3 besar. Selanjutnya, Eikwe. Dengan kemampuanku, mungkin tidak masuk peringkat atas. Masih harus andalkan kau, Akwe. Ulurkan tanganmu. Ingat jurus ini. Nanti pasti berguna. Luar biasa. Akwe. Jampi-jampi ini bisa tingkatkan tenagaku. Tapi jampi-jampi serumit ini? Ake, kau sebenarnya siapa? Benar? Dia setara dengan sesepuh Wang Jiusheng. Kekuatannya sama. Itu peringkat 3 besar. Dinasti Xia. Dia dari desa? Kok sekuat ini? Sebentar lagi, jangan-jangan dia juara pertama. Mimpi di siang bolong. Sesepuh? Kalau mau juara pertama, lalui dulu rintanganku. Hei, penyapu. Kau lihat? Mau jadi jawara. Kalahkan sesepuh kedua. Qiu Tiangang 5 tahun. Peringkat kedua. Dinasti Xia. Hanya kalah dari Dewa Perang Mo Baihong. Mau menyalipnya? Kecuali Dewa Turun. Diam kenapa? Giliranmu. Eikwe, aku percaya padamu. Ya gila. Dia pakai semua paku besi ajaib. Jangan-jangan dia kira bisa kalahkan sesepuh. Qiu? Badut tak tahu diri. Mana mungkin... Kukira Au bisa kena sasaran. Semua paku besi misterius itu cuma kebetulan. Bisa gini juga. Bukankah ini cuma andalkan kekuatan kasar? Gerakkan semua paku besi misterius. Orang tak berguna pun bisa kena beberapa. Dan lepaskan. Nanti akan terlihat. Saat pertarungan, baru terlihat kemampuannya. hasil babak pertama diumumkan. Akwe dan Qiu Tiangang sama-sama peringkat pertama. Wang Jiusheng kedua. Yun Qianrou ketiga. Keempat orang di atas maju ke babak kedua. Pertarungan langsung. Akwe, selanjutnya, kita yang bertanggung jawab sekarang. Bocah, dulu di Zen Wutang, kau hampir membunuhku. Pertarungan kali ini,
Aku akan membuatmu menderita. Bagaimana ini? Kau buat Qiu Tiangang marah, kau buat dia sangat marah. Ini, nanti di pertandingan, dia targetkanmu. Tenang saja, aku punya cara untuk menghadapinya. Ayo pergi. Benar-benar hanya mengenai 7? Ini bukan tingkat kemampuan Ningque. Ini? Paku besi misterius ini tidak meleset, langsung menembus target, lalu jatuh ke tanah. Pertarungan babak kedua, duel 1 lawan 1. Peserta masing-masing akan ditentukan melalui undian. 2 orang dapat nomor sama, jadi satu grup selama pertarungan. Jatuh dari ring, gugur, 2 pemenang terakhir akan masuk ke babak final. Baik, tunjukkan kartu. Benar-benar nasib kita saling berseteru. Kali ini aku takkan ragu lagi. Penyapu, di Zen Wutang. Kemarin aku sudah mau bunuh kau untuk balas dendam anakku, tapi dihentikan tetua kedua. Sekarang, siapa bisa selamatkanmu? Belum tahu tujuan sebenarnya. Orang di balik layar ajak aku ke sini. Jangan tunjukkan kemampuan sejati. Gerakan anak tak jelas. Bisa hindari serangan senior Wang? Trik kecil. Senior Wang belum mulai serius. Begitu serius akhir si anak ini. Masih tak menyerang? Kau pikir aku tak berani bunuh kau? Melawanmu. Tak perlu menyerang. Juga bisa menang. Sombong. Kalau kau cari mati, jangan salahkan aku. Akwe, hati-hati. Babak pertama, Wang Jiuseng tersingkir. Kita menang? Kita menang. Ketua, apa ketua baik-baik saja? Aku kalah. Tidak mungkin. Ini belum mulai bertarung. Bagaimana bisa sudah selesai? Kalau tak salah, di turnamen Wuran sebelumnya, babak kedua, semua ahli bertarung sengit. Kenapa tahun ini? 2 kotoran tikus masuk. Dia tadi tak berani hadapi senior Wang Jiusheng langsung. Makanya pakai trik licik. Dasar orang-orang tak tahu. Gerakan Ningque tadi, mereka pelajari seumur hidup pun tak capai 1/10-nya. Akwe, kau luar biasa hebat. Bisa kalahkan Wang Jiusheng. Nona Yun, Qiu Tiangang kejam. Hadapi dia nanti, jangan dipaksa. Lompat dari ring, menyerah. Serahkan padaku. Tiangang, ini pesan suara yang mulia. Pekerja penyapu itu, selama ini sembunyikan kemampuan. Harus cari cara buat dia bertarung serius. Wanita ini, mungkin titik lemahnya. Matilah. Nona Yun, Kakak senior. Nona Yun, cepat cari cara untuk turun dan menyerah. Nona Yun, Apa sih? Cuma segini kemampuan si perempuan ini. Senior Q padanya, sungguh seperti hancurkan satu pihak saja. Layak keduanya cari jalan pintas. Makhluk tak tahu diri, pantas dihukum. Senior Q, pukul dia, pukul dia. Lanjutkan. bahaya. Lihat gayanya, Qiu Tiangang tak akan izinkan Nona Yun menyerah. Kali ini, dia datang untuk mencabut nyawa. Qiu Tiangang, kalau kau punya amarah, tujukan padaku. Mengganggu perempuan lemah, bukan keahlian. Hei, pembersih lantai. Karena kau begitu peduli pada gadis ini, baik. Asal kau berlutut di tanah dan memohon padaku, aku akan izinkan dia turun dan mengaku kalah. Qiu Tiangang,
Aku peringatkan kau. Kalau kau berani lagi menyentuh sehelai bulu pun darinya, aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Masih berani lancang. Lihatlah apakah aku berani atau tidak. Ki Tiangang, apakah engkau berniat membunuh? Di atas ring di hadapanku? Yang mulia Dewa Perang, belum ada yang turun, belum ada pemenangnya. Kau lupa peraturanmu sendiri? Kau? Sudah memutuskan, akhirnya, mau berlutut atau tidak? Aku. Jangan berlutut. Jangan sama sekali berlutut. Aku juga merasa kasihan pada kekasihmu itu. Akan kuhancurkan kau, sepasang tangan ini. Cukup. Aku berlutut. Aku berlutut. Jangan berlutut. Aku. Jangan. Nona Yun. Aku pernah berjanji padamu akan melindungi Zen Wutang dan semua orang di dalamnya. Karena itu, aku takkan biarkan kau terluka. Ki Tiangang, kau sebaiknya menepati janjimu. Cepat lakukan. Harusnya dia berlutut tadi. Orang yang andalkan cara licik untuk naik tingkat, pantas dihukum. Benar, jika dunia persilatan Dexia direbut oleh orang seperti dia, benar-benar akan hancur. Pergi dari dunia persilatan. Keluar dari Dexia. Pergi dari dunia persilatan. Keluar dari Dexia. Pergi dari dunia persilatan. Keluar dari Dexia. Cara berlututnya cukup tegap. Bagaimana kalau kau bersujud 2 kali lagi untukku? Kiu Tiangang, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Bagaimana perbuatannya di Zen Wutang yang bikin aku gila berkultivasi? Haruskah itu dihitung juga? Kiu Tiangang, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku hanya penasaran. Kau sangat memperhatikan gadis ini. Jika aku membunuhnya di hadapanmu, bagaimana reaksimu nanti? Beraninya kau? Aku tidak berani? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Dewa Perang yang agung. Berani-beraninya merusak peraturan pertandingan, tak takut kepala pavilion Bayue. Menyalahkanmu? Antaramu dan dia, pemenangnya, sudah jelas. Menurutku, tidak perlu lanjutkan pertarungan. Nona Yun, kau baik-baik saja? Aku. Nona Yun? Yun. Jaga baik-baik Nona Yun. Kiu Tiangang, kau ingin bertarung, ya? Aku temani kau bertarung. Ingin bela wanita itu buat balas dendam? Baik. Pertarungan kali ini, aku pertaruhkan nyawaku. Beranikah kau? Mengapa tidak berani? Apa? Dia benar-benar setuju bertarung hidup mati dengan senior Kiu. Apakah dia tidak sayang nyawanya? Benar-benar orang desa nekat. Sangat bodoh. Sebentar lagi, akan kulihat dia mengakhirinya. Penyapu, kau cukup berani. Nanti kuberi akhir cepat. Kalau begitu, mohon Dewa Perang menjadi saksinya. Pertarungan kali ini tidak mati, tidak berhenti. Baik. Kalian sudah sepakat? Aku tak akan rusak suasana. Bocah tak tahu diri. Akan kubunuh kau dulu, lalu habisi seluruh keluarga Yun Yonggang. Sialan. Tahu. Bagaimana mungkin? Yang mulia memang tidak salah. Kau benar-benar terus menyembunyikan kekuatanmu. Kau sebenarnya siapa? Siapa aku tak penting. Yang perlu kau tahu adalah, hari ini
adalah hari kematianmu. Siapakah kau? Guru, Ini ketua pavilion Bayue, Citian Dao. Bagaimana dia bisa keluar? Katanya, sejak 5 tahun lalu. Setelah Dewa Perang Ningku menghilang, sang ketua terus bertapa. Kini, semua urusan diserahkan pada Dewa Perang saat ini, Mo Bai Hong. Kenapa ikut pertarungan ini? hormat pada guru. Pertarungan harus dihentikan jika salah satu menyerah. Kau tidak jaga ketertiban, biarkan peserta saling bunuh. Kau Dewa Perang, cara jalankan tugasmu. Aku. Anak muda, kau mengacau di pavilion Bayueku. Apa maksudmu? Nyatanya Qiu Tiangang mau bunuh kakak seperguruanku dulu. Ake juga menuntut keadilan. Apa salahnya itu? Benar, kakak seperguruan hampir tewas, kalian tidak bertindak. Kini tiba-tiba muncul, apakah hendak melindungi si pembunuh? Akue. 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 Nona Yun. Nona Yun. Akue. Kakak, apa yang terjadi? Organ dalam retak. Dantian rusak. Bagaimana ini, Ake? Cari cara selamatkan kakak senior. Aku gunakan tenaga dalam dulu untuk lindungi meridian jantungnya. Nona Yun, kalau bukan karena aku, kamu dan Ketua Tang takkan mengalami musibah ini. Kali ini, kamu harus bertahan. Tak kusangka si penyapu ini sekuat itu. Tetua kedua dipukul hingga luka parah. Manfaatkan dia lagi obati wanita ini. Cepat lari. Nona Yun, tenang saja. Aku pasti buat Qiu Tiangang membayar konsekuensinya. Aku dan dia sudah berjanji, pertarungan ini tak hanya menentukan pemenang, tapi juga hidup mati. Sekarang, belum selesai. Berdiri, wahai pemuda. Orang tuamu, saat dibunuh dulu. Kalau kau bersikap seperti ini, mungkin sudah lama balas dendam untuk mereka. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Kau ngapain? Lepaskan guruku. Maksudmu apa? Tahun itu apa hubungannya? Tenanglah, teman muda. Aku ingin beritahu, terkendali kebencian. Bukanlah hal yang baik. Sebenarnya apa maksud? 5 tahun lalu, karena kebencian, kau pilih pergi, jurus andalanmu. Kau sembunyikan identitas. Kini, lagi-lagi karena kebencian, identitasmu hampir terbongkar. Menurutmu, ini yang diharapkan orang tuamu. Siapa sebenarnya dirimu? Aku? Hanya tahu sedikit masa lalu. Dendam berantai takkan berakhir. Qiu Tiangang lukai orang di pertandingan. Bayu Ege, pasti hukum dia. Kumohon, berikan sedikit hormat padaku. Obat luka buatan Bayu Ege. Luka, ini parah. Obat ini bantu dia pulih. Hadirin sekalian, insiden hari ini adalah kelalaian Bayu Ege. Kumumkan, pertandingan hari ini dibatalkan. Akan diulang di lain hari. Acara dibubarkan. Bahaya. Wang Jiusheng menghilang. Bagaimana ini Akue? Akue, jangan-jangan Wang Jiusheng dan kawanannya akan mencelakai ketua regu. Luka Nona Yun masih terlalu serius. Pulang ke Zen Wutang dulu. Kirim orang untuk mencari ketua regu. Orang tua itu benar. Ini memang obat luka terbaik. Ayah. Jangan. Zihao, jangan. Jangan. Ayo. Nona Yun, kau sudah bangun?
Aku ini. Saat pertandingan besar, kau terluka parah oleh Qiu Tiangang. Tapi, tenagamu sudah pulih hampir sepenuhnya. Beberapa hari lagi akan sembuh total. Kupikir aku hampir mati. Sudahlah. Kalau begitu, lalu bagaimana kita? Siapa yang menyelamatkanku? Bagaimana kita bisa pergi? Saat itu, Qiu Tian mengancam nyawamu untuk memaksaku bersujud. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mengingkari janji Mo Baihong yang menyelamatkanmu. Tapi, aku sangat marah sampai ingin membunuh Qiu Tiangang. Guru Mo Zihong, Ci Tiandao muncul dan memberimu obat penyembuh. Jadi maksudmu, Dewa Perang Mo Baihong yang turun tangan menyelamatkanku? Dan kau hampir membunuh Qiu Tiangang? Lalu terakhir, Ketua Pavilion Baiyue yang menyelamatkannya? Nona Yun. Kejadiannya mendadak, Wang Jiusheng kabur dalam keributan. Jadi, aku tidak bisa mencari tahu keberadaan ketua ruangan. Tapi tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan mereka. Aku percaya padamu. Tapi Qiu Tiangang ini, dia peringkat kedua dalam daftar pendekar. Kau hampir membunuhnya. Kau ini siapa sebenarnya? Aku? Sudahlah. Kalau kamu tidak mau bicara, tidak usah dipaksakan. Aku percaya padamu. Terima kasih Nona Yun. Tapi sekarang, aku sudah tak mau menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, belakangan ini, semua yang terjadi padamu dan Zhen Wutang terjadi karena aku. Karena dirimulah. Maksudmu Wang Jiusheng dan Qiu Tiangang? Mereka semua mengejarmu. Namaku bukan Akue. Aku Ningkue. Ningkue? Jangan-jangan kamu adalah... 5 tahun silam. Yang setelah kembali meraih gelar juara dunia persilatan, pulang justru menemukan orang tuanya tewas dibantai musuh. Setelah itu, kukira akulah penyebab tak langsung kematian mereka. Hidupku jadi kacau sampai akhirnya bertemu dirimu. Tuan, apa kamu baik-baik saja? Tuan, boleh aku antar ke klinik? Lalu, aku diambilmu dan ketua Tang. Sejak saat itu, kubulatkan tekad untuk meninggalkan urusan dunia persilatan. Tak kusangka Wang Jiusheng DKK, demi memaksaku keluar, sengaja mengarang dongeng 4 kunci utama. Mereka membantai perguruan silat. Baru aku paham. Jadi, setelah mereka tiba di Zhen Wutang dan tahu jati dirimu, lalu menculik ayahku DKK. Hanya untuk memancingmu ikut kompetisi dunia persilatan. Maaf, Nona Yun. Semua ini kesalahanku. Zhen Wutang jadi korban karenanya. Tidak. Aku tak menyalahkanmu. Wang Jiusheng keji dan biadab. Keji dan biadab. Aku cuma khawatir dengan ayahku dan Zihao. Jangan cemas. Kompetisi dunia persilatan dihentikan mendadak. Dalangnya belum mencapai tujuannya. Maka, ia akan tetap memakai nyawa ketua Tang untuk mengendalikanku. Tenang saja, mereka masih aman untuk sementara. Ternyata tebakanku benar. Dialah orang yang kucari selama 5 tahun. Yang mulia, kompetisi bela diri berakhir. Petugas kebersihan kembali ke Zhen Wutang. Selanjutnya, kita harus apa? Kita masih punya 2 sendera. Bawa mereka. Ayah, bukankah itu Wang Jiusheng? Berkacak. Bertemu Yang Mulia. Masih tidak mau berlutut. Qiu Tiangang. Inilah dalang di balik kalian ya. Aku, Yun Yonggang, bersujud pada orang tua, leluhur dan langit bumi. Tapi takkan pernah bersujud pada orang jahat perusak dunia persilatan. Kau cari mati. Kepala sekolah Yun, dulu kau juga 10 pendekar terbaik Daxia. Kini Zhen Wutangmu memburuk sedemikian rupa. Kepala sekolah Yun, aku punya cara untuk kembalikan perguruan silatmu ke kejayaannya.
Apa? Kau berminat? Apa sebenarnya maksudmu? Kurasa kau sudah tebak identitas petugas kebersihan itu. Saat ini, yang paling ia percayai kalian, orang-orang Zen Wutang. Berikan saja obat ini padanya. Begitu aku menyatukan dunia persilatan Daxia, keuntunganmu pasti terjamin. Tidak mungkin. Aku takkan menyakiti orang yang berjasa padaku. Diberi kesempatan, malah minta dihukum. Jangan pukul ayahku. Lepaskan dia. Lepaskan ayahku. Bisa saja. Tapi racun ini harus kau berikan. Bagaimana? Tidak setuju. Lanjutkan. Hentikan. Aku yang akan melakukannya. Masih tak sebanyak aku, ada kabar? Kakak senior yang bisa dimobilisasi sudah semua dikerahkan, tapi tak ditemukan sedikit petunjuk pun. Bagaimana ini? Ke, menurutmu, ayah dan yang lain. Kakak senior, aku, Kue, kabar baik. Kakak senior, saudara Hao, Zihao, dia sudah kembali. Apa? Di mana dia? Kakak. Zihao, akhirnya kau kembali. Tahukah kau betapa khawatirnya aku padamu? Kakak, aku kira aku takkan bisa melihatmu lagi. Sudah baik kembali. Sudah baik kembali. Ayah kenapa tidak ikut? Ayah, masih di tangan Wang Jiusheng. Wang Jiusheng? Lalu bagaimana kau bisa kabur? Kenapa tidak membawanya bersama? Aku. Nona Yun Zihao baru alami hal itu. Dia pasti masih terkejut. Biarkan dia. Pulang istirahat dulu. Itu, Kak. Kau kumpulkan orang-orang. Aku akan antar kalian ke sana. Baik. Kalau begitu, kembalilah ke kamar dulu dan beristirahat. Setelah semuanya siap, aku akan mencarimu. Siapa? Ini aku, Kue. Masuk. Kamu datang untuk apa? Aku lihat di tubuhmu ada bercak darah. Kamu terluka. Aku periksa. Lepaskan bajumu. Tidak perlu. Aku tidak apa-apa. Baik, obatnya ku taruh di sini. Kalau butuh, langsung pakai. Tunggu. Ada apa? Aku mau ngomong sesuatu. Kenapa? Dulu. Kamu dekat dengan kakakku. Aku tak suka lihat itu. Karena itu, aku menargetmu dan ucapkan kata-kata menyakitkan. Ini salahku. Hal-hal itu, aku sama sekali tidak pernah mempedulikannya. Tapi aku peduli. Dulu aku bilang kamu tak berguna. Tapi, kamu ahli bela diri. Dan kamu selamatkan Zen Wutang kami. Semua orang. Aku harus meminta maaf kepadamu. Maafkan aku. Minum teh ini. Kalau tidak, berbalik dan pergi. Ambil ini. Kenapa? Wajahmu. Kenapa tidak biasa? Zihao? Akwe, kamu kenapa juga di sini? Kalau sudah siap, kita berangkat. Zihao, di depan sudah tak ada jalan lagi. Yakin di sini? Semuanya, hati-hati. Lingkungan tempat ini istimewa, sangat mudah dikepung. Baru sekarang menyadari, sudah terlambat. Para hadirin, kita bertemu lagi. Sungguh takdir yang mengikat kita. Qiu Tiangong. Dia dihukum Bayue Pavilion, dihukum berat. Kenapa bisa muncul di sini? Ternyata kalian sudah bersembunyi di sini. Memangnya kenapa? Hanya dengan kemampuan kalian, masih berharap selamatkan orang dari Yang Mulia? Selamatkan orang dari tangan Yang Mulia? Tak disangka, semua ini sudah dalam kendali Yang Mulia. Wang Jiusheng, lepaskan ayahku. Asalkan kalian serahkan si pesuruh.
Yang Mulia akan membebaskan kalian semua. Bahkan mungkin masukkan Zen Wutang kalian ke naungannya. Membawa kalian menuju kejayaan. Ngobrol sama mereka buat apa? Bunuh semua. Cepat, ikat dia. Bawa pulang. Serahkan pada Yang Mulia untuk laporan. Qiu Tiangong, kita berdua bisa kalahkan aku. Bisa? Coba saja baru tahu. Akwe. Oke. Akwe. Di dalam tubuhku. Kenapa tidak ada sedikit pun tenaga dalam? Kalian lakukan apa padanya? Kalian lakukan apa padanya? Soal ini, lebih baik. Tanya saja pada adik baikmu itu. Zihao. Kau? Kakak, aku nggak mau begini. Mereka suruh aku racun Akwe. Aku, kalau tidak kuracun, mereka akan bunuh ayah. Aku tak mau ayah mati. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Nona Yun. Zihao hanya ingin menyelamatkan ayahnya. Serahkan saja aku pada mereka. Dari awal hingga akhir, target mereka hanya aku. Tidak, Akwe. Kamu sedang keracunan parah. Tak mungkin ku tinggalkanmu. Benar. Dulu Akwe selamatkan kita. Kini dia susah. Kita harus bantu. Setuju. Hahaha. Sekumpulan semut. Berkelahi di hadapanku. Mati saja bersama-sama. Mo Baihong, lagi kau? Mau lindungi mereka lagi? Memang mau apa? Aku sarankan jangan ikut campur. Atau jika Yang Mulia marah, meskipun kau dewa perang, kau takkan selamat. Negeri besar sekali. Dunia persilatan Sia Agung takkan diatur oleh seseorang tak berani menampakkan diri, tikus God. Hahaha. Ayah. Mo Baihong. Menjadi dewa perang beberapa tahun, lalu kau anggap dirimu penguasa dunia persilatan? Urusanku pun kau berani ikut campuri. Ayah. Hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, sudah kulakukan perintahmu. Akwe sudah diracuni, dan mereka dipancing ke sini. Sekarang kau mau lepaskan? Ayahku kan? Lepaskan dia. Bisa. Bawa dia kemari untuk penukaran. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Apa maksudmu? Bukankah kau sudah janji? Asalkan aku lakukan perintahmu, kau akan bebaskan ayah. Mengapa kau ingkar janji? Yang Mulia yang suruh kau racuni? Benar. Kapan janjinya? Bebaskan dia. Orang tua ini masih baik, masih hidup. Bersyukur pada Yang Mulia atas ampunannya. Kalian. Aku yang akan jadi penukarnya. Kau tidak waras, tenaga dalammu sudah hilang. Jatuh ke tangannya, hanya jalan kematian. Masalah ini, semua berawal dariku. Sudah seharusnya, ku tanggung sendiri. Jangan mendekat. Pemimpin. Akwe, kau masih punya misi lebih penting. Harus dilakukan. Jangan korbankan dirimu untukku. Ayah. Pemimpin awan, ucapanmu sudah terlalu banyak. Bocah, kau masih belum juga datang? Berdiri. Oke. Masa depan persilatan Dacia bergantung padamu sekarang. Ayah. Pemimpin. Aku, Yun Yonggang, hari ini gugur sebagai pahlawan. Ayah. Paman. Kau, bocah lancang. Kau membunuh ayah. Akan kubalas nyawamu.
Bodoh. Kakak, aku gagal melindunginya. Ini salahku. Kau mengacau dunia persilatan, membunuh yang tak bersalah. Hari ini, atas nama dunia persilatan Sia, ku habisi duri dalam daging ini. Dasar kurang ajar. Lukaku ini disebabkan tenaga dalamku sendiri. Kau pasang tantra balik kutukan. Paham saja. Bahkan kau dewa perang, takkan sanggup lukai aku. Dewa perang kalian sudah tumbang. Siapa lagi yang berani melawan? Ku katakan sekali lagi, serahkan saja dia padaku, dan kalian bebas pergi. Mustahil. Kau membunuh ayahku. Takkan kubiarkan kau melukai siapapun di dekatku lagi. Murid-murid Zen Wutang dengarkan perintah. Siap. Bunuh dia. Balas dendam untuk pemimpin Tang. Serbu. Hajar. Ning Kue, ini dunia persilatan yang kau bela. Di tanganku, mudah hancur. Tidak sadar, ini lucu? Kau sebenarnya ingin apa? Meski terlihat mundur dari dunia persilatan, tak peduli urusan dunia, tapi kau yang paling setia pada persahabatan. Maka, ku bawa mereka ke sini. Dengan nyawa mereka, aku akan bertransaksi denganmu. Aku ingin kekuatan internalmu. Mengapa? Gu racun balik, walau membuatku sangat perkasa, tapi mudah lepas kendali. Buat kecerdasan seseorang, hilang kesadaran, berubah jadi monster. Tapi kalau bisa latih kekuatan internalmu, aku bisa mengendalikannya dengan sempurna. Menjadi penguasa mutlak dunia persilatan Dexia. Jadi, semua ini sudah kurencanakan sejak 5 tahun lalu. Benar. Aku merencanakan selama 5 tahun, hanya untuk hari ini. Tampaknya taruhanku benar. Aku bisa memberimu rahasia, kekuatan internalku, Oke. tapi kau harus menepati janji. Lepaskan semua orang. Akui, jangan. Kalau kau beri kekuatan internal ke orang seperti dia, maka Dexia kita akan hancur selamanya. Jika kau memberinya kekuatan internal, maka seumur hidup, Mo Bai Hong tak akan kuhormati lagi. Rahasia kekuatan internal. Hanya satu mantra 8 kata. Mendekatlah, akan kukatakan padamu. Hei, jangan coba-coba bermain tipu denganku. 8 katanya adalah jalan silat menembus terang, segala kejahatan harus dihukum. Yang mulia. Bagaimana mungkin? Tenaga dalammu, bukankah sudah disegel oleh racun? Kekalahanmu terjadi karena Sok bisa mengendalikan hati orang. Kamu tak beri dia racun. Penjahat kejam tanpa nurani. Aku, Yun Zihao, bersama Bang Wen. Jika, maaflah aku. Aku minum teh ini untuk minta maaf. Tak dimaafkan. Berbalik dan pergi. Tak apa. Jadi kau tidak minum teh itu? Tentu saja aku meminumnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau mengendurkan kewaspadaan? Mengira sudah mengendalikan semua orang? Hanya perlu menguras tenaga dalam dan sedikit waktu. Kalau tidak, aku tak mungkin membiarkanmu membunuh ketua. Aku ingin tahu, siapa yang bersembunyi di balik topeng ini? Penjahat yang lakukan semua kejahatan? Sebenarnya orang macam apa? Guru? Guru? Lepaskan dia. Guru? Benar-benar kamu? Bagaimana bisa begini? Kau sembunyikan bertahun-tahun. Tak kusangka. Akhirnya, kau mengetahuinya. Mengapa? Sejak kecil, kau ajariku membela dunia persilatan, menegakkan keadilan. Aku tak percaya kau bisa lakukan hal ini. Mo Bai Hong, sampai saat ini, kau masih begitu naif. Aku terima kau jadi murid. Ajarimu bela diri. Hanya karena
Kau perempuan. Mudah dikendalikan. Bisa sembunyi. Di balik gelar Dewa Beladiri. Merencanakan rencana besar. Tui Tiandao. Kau sudah memiliki Daxia, perguruan silat nomor 1, dan juga guru dari Dewa Beladiri. Mengapa kau bersikeras memainkan dunia persilatan? Untuk memimpin dunia persilatan Daxia menuju puncak. Kalian yang lemah ini, orang biasa, setiap hari cuma berteriak. Menegakkan keadilan, serta slogan kerukunan utama. Beladiri kuno Daxia, karena ada kalian, sekumpulan pengecut. Baru bisa bertahan tanpa kemajuan. Jadi, siapa pembunuh orang tuaku dulu? Sebenarnya siapa? Bukankah kau sudah punya? Aku yang membunuh mereka. Aku sempat mengira kematian mereka akan mendorongmu untuk membalas dendam kemana-mana dan mengacaukan seluruh dunia persilatan. Tak kusangka. Kau malah seperti kura-kura yang menyembunyikan kepala. Bersembunyi selama 5 tahun penuh. Ci Tiandao. Kau harus mati. Aku akan membunuhmu. Ningque, jangan kau kira bisa merencanakan segalanya dengan sempurna. Karena sudah tahu kelemahanmu adalah wanita itu. Aku akan tidak melakukan apa-apa. Apa yang kau lakukan? Nona Yun. Kak. Nona Yun. Nona Yun, kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan padanya? Masih ingat pertandingan besar dunia persilatan? Obat luka yang kuberikan padamu? Kamu seharusnya gunakan semuanya untuknya. Ini dari Pavilion Baiyue. Obat luka buatan kami. Gadis ini terluka parah. Obat ini bisa membantunya sembuh. Kamu mengutak-atik obatnya. Tenang, jangan buru-buru. Racun ini dari berefek hingga merenggut nyawa. Butuh tepat 1/4 jam. Masih ada waktu 1/4 jam. Mau beri tenaga dalammu padaku? Ini racun apa? Kamu hebat. Pasti bisa selamatkan dia. Selamatkan dia. Di dalam tubuhnya adalah racun yang diekstrak dari Gufansha. Kecuali menemukan induk Gu. Jika tidak, sama sekali tidak bisa diobati. Apa? Lalu bagaimana dengan kakakku? Kamu cuma mau nonton doang. Kakakku mati di depanmu. Bukan karena kamu. Ayahku takkan berakhir begini. Aku... Apalagi yang kamu ragukan? Waktumu tidak banyak lagi. Tentu, Yang Mulia bijaksana. Kasih dia obat. Suruh petugas kebersihan. Harus selamatkan dia. Dapat kitab rahasia tenaga dalam. Kekuatanmu akan meningkat pesat. Jadi yang terkuat di Daxia, menguasai dunia persilatan. Inilah yang disebut kalangan baik persilatan. Meski terkuat di Daxia, lalu apa gunanya? Tetap saja, hanya bisa kupermainkan di telapak tanganku. Tak bisa menunggu lagi. Tak bisa menunggu lagi. Kau lakukan apa? Tak sadar, kalau kau berikan tenaga dalam padanya, seluruh dunia persilatan akan ditimpa bencana besar. Nona Yun pernah menolongku. Aku tak bisa tinggal diam. Sebagai dewa perang Daxia, apalagi membiarkanmu membahayakan dunia persilatan. Aku tak peduli. Aku. Jangan. Nona Yun. Aku. Ayahku sudah tewas karena hal ini. Jika kau menyerahkan kitab rahasia itu, semua akan sia-sia. Tapi, jika kau menyerahkan kitab itu, aku akan mengakhiri hidupku. Aku. Bertemu denganmu sangat membahagiakan. Biarkan aku, sekali lagi, memandangmu. Nona Yun. Ini. Di tubuhnya ada sesuatu yang tekan racun Gufansha. Bagaimana? Aku mengerti. Sebelumnya, Ci Tiandao pernah berkata, tenaga dalamku bisa menetralkan Gufansha. Sebelumnya, saat aku mengobati luka kakakmu,
Aku pernah menyalurkan tenaga dalam. Artinya, tenaga dalam di tubuh kakakku bisa menetralkan Gu Fansha. Kakakku akan baik-baik saja. Benar. Racun di tubuh kakakmu sudah berangsur menghilang. Jaga baik-baik dia. Baik. Sekarang, saatnya menangani urusan utama. Kalian bodoh. Bahkan halangi rencana agung yang mulia. Kami tak akan biarkan membahayakan yang mulia. Benar. Ingin lukai yang mulia? Langkahi mayat kami dulu. Membantu kejahatan. Tak tahu diri? Citiandao, kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Hari ini adalah hari kematianmu. Matilah. Bahkan rencana bongkar. Lalu apa? Aku dilindungi Gu Fansha, kekebalan sempurna. Karena kalian tak menyerahkan. Maka, aku ambil paksa. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Gufan makin kuat makin hebat, kecuali temukan serangga guna. Hancurkan jurus perlindungannya. Jika tidak, kita tak bisa apa-apa. Aku akan tahan dia dulu. Kamu cari serangga gunanya. Mo Baihong, kamu bukan lawanku. Kalau minggir dengan patuh, aku akan pertimbangkan ikatan pertemanan kita dan biarkan kau pergi selamat. Citiandao, kau acaukan dunia persilatan. Bahayakan komunitas bela diri. Kau pantas binasa. Bagaimana? Terluka oleh tenagamu sendiri. Tak nyaman, kan? Jika terus begini, kau akan binasa oleh ilmu bela dirimu sendiri. Cepat, aku tak sanggup menahan lagi. Tahan satu jurus lagi. Aku bisa temukan letak cacinggu. Mo Baihong, sudah sampai di sini? Masih keras kepala? Sama saja bunuh diri. Yang keras kepala itu kau? Ketemu. Kau malah berhasil hancurkan penangkal sialku. Kau pelajari aliran sesat dan bunuh orang tak bersalah. Sudah lama pantas mati. Kalian yang seharusnya binasa. Akulah sang penyelamat dunia persilatan Dacia. Akulah. Dia kenapa? Cacinggu meninggalkan tubuh. Kesadarannya terpisah. Dia akan kehilangan kendali. Cepat bertindak. Kalau tidak, dia akan bunuh kita. Semua orang. Baik. Aku belum bisa mati. Aku harus menyelamatkan dunia persilatan Dacia. Junsang. Mereka membunuh Junsang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Elder kedua. Selama Gunung Hijau ada, tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Cepat lari. Sudah banyak kejahatan. Masih mau lari? Tuan, ampun nyawaku. Aku dipaksa Junshang. Bukan, aku dibujuk Citiandao untuk lakukan ini. Mo Baihong, yang menang raja, yang kalah penjahat. Cara hadapinya, terserah kamu. Gimana hadapi mereka? Urusan selesai. Aku cuma tukang sapu. Urusan persilatan, tak perlu tanya aku. Sudah diputuskan. Aku ingin undur diri dari persilatan. Karena ini, Zen Wutang banyak korban. Aku tak bisa diam. Lagi pula, aku lebih suka tahun-tahun itu, masa-masa menyapu itu. Akwe, besok turnamen besar dunia persilatan. Ini pertama kalinya aku, ketua perguruan, dalam kompetisi ini. Aku gugup. Ajarin 2 jurus lagi? Nona Yun, Zen Wutang sekarang sangat kuat. Dan kemampuanmu pun meningkat pesat. Pasti akan meraih hasil yang baik. Selain itu, alma mater ketua lama. Jika dia tahu, pasti akan melindungimu. Tidak. Ajariku 2 jurus lagi. Ajari aku langsung. Mo Baihong, kenapa kau datang? Ningke, setahun lalu kau kalahkan Citiandao yang jahat
dan hidupkan lagi dunia persilatan. Tapi kau masih di perguruan kecil jadi tukang sapu? Lupa. Sudah kukatakan, aku lebih suka hari-hari menyapu. Takkan ku lupa, kau lupa janjimu. Apa itu? Orang bilang, aku bisa jadi dewa bela diri, karena kau keluar dari dunia persilatan. Hari ini, aku jujur. Bertanding melawanmu. Bisa menghadapimu dalam pertarungan adalah kehormatanku.